Dua perempuan Filipina. Pertama, Corazon Aquino, istri tokoh politik Filipina, Benigno Aquino. Selepas suaminya meninggal ditembak dan Presiden Ferdinand Marcos jatuh, Corazon atau Cory menjalani jalan takdirnya. Perempuan rumahan bermetamorfosis jadi politisi harapan banyak rakyat Filipina. Seperti Wan Azizah Wan Ismail di Malaysia yang juga dipaksa keadaannya untuk jadi politisi selepas suaminya, Datuk Sri Anwar Ibrahim, dipenjara dengan tuduhan yang kental beraroma politis. Cory Aquino diajari oleh keadaan. Awalnya ia dianggap lemah karena tak punya pengalaman. Namun ketika jadi presiden, Cory dianggap banyak pengamat sebagai politisi, tepatnya murid yang cepat belajar. Ketika jadi presiden, Cory tetap seperti ketika jadi ibu rumah tangga. Sederhana, murah senyum, suka bawa bekal makanan dari rumah pribadinya ke istana Malacanang yang tak mau ditempatinya setelah jadi presiden. Satu lagi, ia tak ingin diganggu di hari Minggu. Liburan? Tidak, ia ke gereja. Dalam waktu yang cukup lama. Kedua, Imelda. Karena suaminya adalah Presiden Filipina bernama Ferdinand Marcos, maka dunia mengenal namanya Imelda Marcos. Ketika suami berkuasa penuh di Filipina, Imelda menjadi magnitude daya tarik ikonik Filipina. Di samping cantik, pintar, Imelda dikenal hedonis. Ia pernah dijuluki oleh salah satu majalah ternama, Newsweek kalau tidak salah, sebagai Sarina dari Filipina. Melengkapi gelarnya yang lain, Ratu Filipina. Ketika Marcos jatuh, dunia terpana melihat kemewahan yang melimpah di Istana Malacanang. Ribuan pasang sepatu, ratusan gaun racikan desainer top dunia, beberapa rak tas merek Gucci, dan seterusnya. Kemudian komisi yang dibentuk Corazon Aquino untuk mengusut kekayaan Marcos dan Imelda mencatat miliaran US dollar, ratusan triliun kekayaan Marcos dan Imelda tersebar di Filipina, Eropa, Amerika Serikat, Cayman Island, dan negara lainnya. Ketika hal itu ditanyakan pada Imelda di pengasingan mereka di Honolulu, Hawaii, Imelda menjawab, "Saya telah memperlihatkan kualitas ningrat dan terhormat perempuan Filipina pada dunia. Tidak seperti Cory yang tak menunjukkan perempuan Filipina yang bermartabat." Entah apa maksud terhormat dan bermartabat bagi Imelda. Dua posisi yang memiliki karakter dengan garis demarkasi yang jelas. Perbedaan yang ekstrim. Imelda dicaci dalam sejarah Filipina. Tak memiliki empati, hedonis, glamor. Sedangkan Cory dipandang prototipe perempuan soleha dan terhormat. Melalui pemberitaan majalah Tempo dan beberapa surat kabar nasional, dulu saya paling suka membaca berita tentang transisi demokrasi di Filipina yang bermula dari penembakan Benigno Aquino, rivalitasnya dengan Marcos. Tentang pengaruh Imelda, tentang Juan Ponce Enrile dan Fidel Ramos, serta pengaruh besar tokoh agama di belakang Cory bernama Kardinal Sin. Waktu berjalan. Ada yang dikenang, ada yang dibuang, ada yang dirindukan. Dua perempuan ini melahirkan dua orang yang kemudian memimpin Filipina, jadi Presiden Filipina. Cory diikuti anaknya, Benigno Simeon Nonoy Cho Juang Cho Aquino, jadi presiden tahun 2010 hingga 2016. Beberapa hari lalu, Ferdinand Marcos Jr. atau biasa dipanggil Bongbong menang dalam pemilihan presiden Filipina periode 2022 hingga 2028. Kemenangan mutlak. Bongbong, anak tersayang Imelda. Dalam sebuah tulisan yang pernah dipublikasikan salah satu media Indonesia, mengapa rakyat Filipina memilih Noynoy tahun 2010, dan laporan salah satu media Filipina, mengapa Bongbong menang mudah beberapa hari lalu. Banyak rakyat Filipina menyebut atau menyelipkan nama Cory dan Imelda. Kok bisa Bongbong menang? Kok bisa Imelda jadi? Tanya seorang kawan. Biasa. Di samping banyak variabel yang melatar belakanginya, ada satu hal yang mungkin perlu diperhatikan. Apa?
Memori kolektif dikalahkan oleh nostalgia. Nostalgia yang mungkin hanya sepenggal kecil. Demikianlah. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Muhammad Ilham Fadli yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Cory dan Imelda. Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.